Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya wa minna annahu syaka rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas, annahu sesungguhnya kelakuan syaka melapor, curhat atau melaporkan siapa rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faqra mengenai kefakirannya, wa dhaiqal ma'isyati dan sempitnya usaha. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang kefakirannya dan kesulitannya di dalam kehidupannya. Seset, ririwit umpamanya itu, kokoro, nama tengareunah. Faqala maka bersabda lahu kepada itu orang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun fa in lam yakun fihi ahadun fasallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi jalan keluar agar kehidupannya tidak sempit, agar tidak sulit, ya, agar dihilangkan, dijauhkan dari kefakiran, dari kesulitan-kesulitan di dalam menghadapi kehidupannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kamu masuk ke rumah kamu, akan masuk ke rumah, ucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah jika ada orang di dalam rumahnya. Jadi usahakan, biasakan kalau kita mau masuk rumah, kebetulan di rumah itu ada orang, maka ucapkan salam, ya, jangan terlewat, ucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Fa in lam yakun fi hadun fasallim alayya. Ternyata di rumah tidak ada siapa-siapa. Usah sahadi mate kosong. Maka Nabi mengatakan ucapkan salam kepadaku. Ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah gitu. Kalau memang di rumah tidak ada siapa, lamun di bumi daya sasaha salam ka jungjunan gitu, sarjungjunan. Wasallim alayya waqra qul huwallahu ahad, lalu baca oleh kamu qul huwallahu ahad marratan wahidatan, satu kali. Ya, ini yang terjadi dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mengeluh tentang kehidupannya, rizkinya sempit, kehidupannya sulit. Ini bagaimana Rasulullah? Rasul langsung memberi solusinya. Antaranya, kalau kamu mau masuk rumah, ucapkan salam jika ada orang di dalam rumah tersebut. Jika tidak ada, salam kepadaku dan baca qul huwallahu ahad satu kali. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika. Orang ini lalu mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jirani. Maka Allah memakmurkan rizkinya. Nu tadina teh hararese rizkina makmur, jembar rizkina. Maka Allah melapangkan rizkinya orang tersebut sampai-sampai tetangganya pun menjadi kebagian dari rizki orang tersebut. Tatanggana jadi salah lubur, tatanggana nu kalokoro, nu teu lancar rizki jadi lancar. Berkah siapa? Orang ini ketika dia masuk rumah membaca
salam dan membaca surat Al-Ikhlas. Ini diantara keistimewaan surat Al-Ikhlas. Nah, kalau menjadi pertanyaan, Buya kan saya sudah diamalkan, kok masih belum juga nih? Hah? Buya abdi teh harus ngamalkeun, nah kieu keneh Buya hese keneh rezeki teh. Hah? Itu. Jangan menyalahkan hadis Rasul, salahkan diri kita. Apa penyebabnya? Kok masih juga sulit, seset, sempit, susah? Oh, salahkan diri kita. Bersihkan dulu hati kita. Ya, taubat kepada Allah. Mungkin kurang yakin. Mungkin ketika kita bacanya tidak dengan hati, ya, tidak khusyuk, tidak hadir hati kita. Meureun macana malaweung. Ngejeuh we malaweung mah. Itu jadi harus dengan hati penuh dengan keikhlasan. Karena di dalam doa itu ada adab dan ada syarat. Ada adab-adaban doa, ada syarat berdoa. Di dalam membaca Quran juga seperti itu. Dalam Quran itu membaca Quran ada adab-adaban membaca Quran. Ketika kita memenuhi adab-adaban membaca Quran, akan terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kardos gitunya. Jadi ulah waka nyalahkeun hadis, salahkeun mah sorangan. Mungkin di perut kita ada barang haram. Ya, mungkin di perut kita ada barang syubhat. Ini yang menghalangi ijabah. Ya, mungkin kita punya dosa yang berhubungan dengan makhluk Allah, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara yang belum kita tahu taubat. Ini yang menghalangi kepada ijabah doa itu. Jadi kita harus cerdik, pandai. Oh, ternyata belum itu karena mungkin kitanya banyak penghalang atas ijabah doa. Jadi salah satunya jika kita mengamalkan surat Al-Ikhlas ketika kita akan masuk rumah, sebelumnya surat Al-Ikhlas kita membaca salam. Jika ada orang tersebut di rumah atau tidak ada orang, maka kita membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kehidupan kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tetangga-tetangga kita pun menjadi makmur kehidupannya. Ya, jadi ngaremet kahadeana teh. Lain ukur urang ngungku, tatangga ge kabagean. Nya berkah pembacaan surat Al-Ikhlas.